Maryam. Kita awali Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tentang narasi kelahiran Yesus Kristus menurut Injil Sinoptik ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada istilah di dalam Kristen itu yang disebut dengan canonical Injil atau canonical gospel ya, atau yang disebut dengan Injil kanonik. Injil kanonik itu Injil yang dijadikan konun. Konun itu artinya sumber ajaran atau sumber spiritualitas di dalam beragama ya. Ada 4 Injil yang accepted by church atau yang diterima oleh gereja. Selain 4 Injil ini tidak diterima oleh gereja ya. Yang pertama itu Injil Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes. 4 Injil ini itu disebut Injil kanonik. Kanonik itu artinya Injil yang dianggap otoritatif oleh gereja. Di luar 4 Injil ini maka tidak disebut Injil kanonik, atau kalau kita dalam Islam itu disebut hadis-hadis dhaif itu. Misalnya apa? Injil Yosef gitu, atau misalnya Injil Barnabas, the Gospel of Barnabas. Ini Injil yang banyak dikaji oleh sarjana Muslim yang karena dianggap narasi Injil Barnabas itu mendekati narasi Al-Quran ya. Tetapi bagi gereja Injil Barnabas itu tentu tidak dianggap otoritatif ya. Itu ya selevel hadis-hadis dhaif lah, dianggap semacam itu. Nah, kembali ke tadi. Dari Injil Sinoptik, Injil yang diterima oleh Kristen, Injil kanonik tadi, yang diterima oleh Kristen, itu ada 3 Injil yang disebut dengan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu apa? Sinoptik itu artinya seeing all together, melihat narasi secara bersamaan. Dari 4 Injil itu, Bapak dan Ibu sekalian bisa dicermati, dari 4 Injil itu ada 3 Injil yang disebut Injil Sinoptik, artinya menceritakan narasi Yesus Kristus secara bersamaan. Artinya kalau dijejer itu, misalnya 3 Injil Sinoptik itu, yang pertama tadi Matius, Markus, Lukas. Kalau Yohanes itu tidak disebut Injil Sinoptik. Itu kalau kita jejer Bapak dan Ibu sekalian, itu nanti narasinya hampir sama. Karena mereka menarasikan cerita Yesus Kristus memiliki kesamaan meskipun ada perbedaan sedikit itu tentang narasinya, maka Injil itu disebut Injil Sinoptik. Dari 3 Injil Sinoptik tadi, Matius, Markus, dan Lukas, yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, itu hanya 2 Injil. Yang pertama yaitu Matius, yang kedua Lukas. Sedangkan Markus itu tidak gitu. Karena mengawali ceritanya itu langsung maksudnya mengawali risalah Yesus Kristus itu dari pembaptisan John Pembaptis itu, atau Yohanes Pembaptis ya. Nah, dari 2 Injil ini, antara Matius dan Lukas, itu ketika bicara tentang kelahiran Yesus, itu menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya mulai dari Injil Matius ya. Misalnya di sini saya menggunakan The Arabic Bible. Itu Bible yang berbahasa Arab yang disebut dengan Alkitab Al-Muqaddas. Ini Tarjamatus Smith Van Dyck atau Smith Van Dyck version. Nah, kitab Muqaddas ini penting Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena ini kitab Muqaddas itu yang dipakai di dunia Arab, misalnya di mana di Mesir itu pakai kitab Muqaddas yang terjemah Smith Van Dyck itu ada berbagai macam versi, tapi ini yang paling populer. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian, misalnya kalau lihat terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu memiliki banyak versi itu. Dan dalam bahasa Inggris pun ada berbagai macam versi Bible itu.
ada King James, ada New International Version, ada macam-macam lah gitu. Nah, misalnya di dalam tadi Bible yang bahasa Arab ini penting ya, karena apa sekarang ada apa Kristen yang berbaju Arab sehingga kita apa harus apa banyak tahu tentang kalau Injil itu juga ada yang berbahasa Arab gitu. Artinya yang berbahasa Arab itu tidak hanya apa Al-Qur'an. Sehingga kalau ini dilantunkan pun misalnya dilakukan, ditilawahkan, itu kita tidak apa tidak terkecoh. Oh, ini ternyata bukan Al-Qur'an, ini apa? Ini Injil. Nah, misalnya di Injil Matius ya, di Al-Ashah Athani atau pasal yang kedua. Itu dikatakan walam mawulida Yasu fi baiti lahmil Yahudiyah. Maka tatkala Yesus itu dilahirkan fi baiti lahmil Yahudiyah, di Baitul Laham atau Bethlehem al-Yahudiyah kota Yudea. Fi ayami Herodes al-Malik, di masa Kaisar Herodes. Ini nanti jenengan catat ya. Berarti Injil Matius memberikan narasi bahwasanya Yesus itu lahir pada saat kekaisaran siapa? Herodes. Herodes ya. Idza majusun minal masyriq qad ja'u ila Yerusalem. Tiba-tiba ada orang Majusi atau Magi people bahasa Inggrisnya. Majusi itu penyembah api. Minal masyriq dari timur. Qad ja'u ila Yerusalem. Datang ke Yerusalem. Qailin mereka mengatakan aina huwal maulud malikul Yahud. Di mana anak yang dilahirkan Malikul Yahud, rajanya orang Yahudi, maksudnya Yesus Kristus. Nah, kenapa kok orang Majusi yang datang dari timur itu mendatangi kota Urushalim atau Yerusalem, kota apa Nabi Daud? Karena fa innana ra'ayna najmahu fil masyriq. Karena kami mengetahui najmahu, bintangnya fil masyriq, di timur. Berarti ketika itu orang Yahudi, mohon maaf, orang Majusi itu dari timur mendatangi kota Yerusalem tadi karena melihat bintang. Artinya bintang itu kan memberikan cahaya, Bapak dan Ibu sekalian. Bintangnya itu dengan melihat bintang itu dia bisa mendatangi kota Yerusalem. Ini poin yang penting Bapak dan Ibu sekalian. Artinya ketika itu terbit bintang. Wa ataina linas judalahu, dan kami mendatangi kota Yerusalem tadi supaya mendapatkan anak yang dilahirkan tadi linas judalahu, supaya kami bisa bersujud kepadanya. Nah, di sini yang menjadi catatan Bapak dan Ibu sekalian, Yesus Kristus menurut Injil Matius itu dilahirkan pada masa Raja Herodes. Yang kedua, ada orang Majusi yang datang dari timur mendatangi kota Yerusalem mencari bayi yang dilahirkan yang dianggap Malikul Yahud, yaitu Raja Yahud. Dan mereka bisa mendatangi kota Yerusalem itu karena melihat bintang. Artinya pada masa itu bukan masa yang tadi masa dingin. Artinya karena bintang itu terbit, bulan itu terbit ya ketika masa panas atau musim panas ya, itu kesaksian tadi Injil Matius. Sekarang Injil Lukas Bapak dan Ibu sekalian. Di pasal yang kedua, Ashah Athani juga. Wa fitil kal ayam sodaro amrun min Augustus. Pada masa kelahiran Yesus ada perintah dari Kaisar Augustus. Ini kalau Injil Matius bilang rajanya itu Herodes, kalau Injil Lukas itu pada masa Kaisar Agustus, yaitu Kaisar Romawi itu. Jadi kalau Lukas itu Injil yang ketiga, Bapak dan Ibu, dari Injil dari Injil kanonik itu. Karena tadi Matius, Markus, kemudian Lukas. Bi ayyuktataba kullul maskunah. Ada perintah atau instruksi dari Kaisar Agustus supaya orang yang
hidup di kota Yerusalem dan sekitarnya, atau yang dikuasai oleh Romawi, itu didata atau dilakukan sensus. Karena Romawi itu, Bapak dan Ibu sekalian, sejak dulu itu ahli di dalam administrasi kenegaraan atau ilmu tata negara, mereka sudah ahli. Yang kedua dalam pencatatan pajak gitu. Sehingga cerita-cerita Injil itu sudah ada sensus, ada juga pencatatan pajak gitu. Wahadil iktitab al-awwal jara itkana Quirinius walius Suria. Sensus ini terjadi ketika Quirinius itu gubernur kota Suria gitu, Suria. Fadhabal jami'u liyuqtatabu. Maka semua penduduk ketika itu, maksudnya penduduk Yahudi yang berada di kekuasaan Romawi, itu harus melakukan sensus. Kullu wahidin ila madinatihi. Semuanya harus disensus sesuai daerah asalnya. Fasa'ida Yusuf aidan minal jalil min madinati Nasirah ilal Yahudiyah. Ini penting, Bapak Ibu. Yusuf itu tunangannya Maryam. Maryam itu Mary, Yusuf itu Joseph atau Yesus ya. Atau Yusuf ya, gitu. Itu dari kota Jalil atau Galilea. Galilea itu min Madinati Nasirah, dari kota Nasirah atau Nazaret ya. Sehingga Yesus itu kan dari kata Nazaret. Nazaret itu bahasa Arabnya Nasirah, sehingga agamanya disebut Nasoro itu. Ilal Yahudiyah, ke kota Yudea. Ila Madinati Dawud, yaitu kotanya Nabi Dawud, allati tud'a, yang disebut Baital Lahmin, yang disebut Bethlehem. Likaunihi min baiti Dawud wa asyirati, karena Yusuf dan Maryam itu termasuk silsilah keturunannya itu dari Nabi Dawud. Karena ketika itu Maryam itu kan sudah tunangan dengan Yusuf gitu, tetapi belum nikah, karena orang di zaman dulu itu tunangannya dengan nikahnya itu cukup lama ya. Sebagaimana sekarang di Mesir itu, antara nikah dengan tunangan itu jaraknya cukup lama. Nah, karena Maryam itu sudah dipinang oleh Yusuf, kemudian Maryam itu hamil gitu. Dan Yusuf sebenarnya ingin meninggalkan Maryam karena didatangi oleh Rohul Kudus bahwasanya bayi yang akan dikandung itu dari Rohul Kudus dan nanti akan melahirkan seorang anak yang bernama Yesus Al-Masih atau Yesus Kristus. Akhirnya tetap dia setia, tidak meninggalkan Maryam. Nah, di sini yang menjadi catatan, ada sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus kepada semua orang Yahudi yang berada di kekuasaannya, dan setiap orang harus dicatat sesuai dengan genealoginya, atau dari genealoginya dari mana. Karena Yusuf dan Maryam itu keturunannya Dawud. Dawud itu orang Yahudi atau raja Yahudi itu, Nabi Dawud itu, dan kotanya itu adalah Bethlehem. Maka Yusuf dan Maryam yang tinggal di Jalil. Jalil itu Galilea ya. Dari provinsi Nazaret itu harus melakukan sensus di Yudea, atau yang disebut kotanya Nabi Daud, atau yang disebut juga namanya dengan Baitul Lahm atau Bethlehem. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dalam Injil Lukas itu menarasikan bahwasanya kelahiran Yesus itu terjadi pada saat adanya sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Injil Lukas juga memberikan narasi atau menjelaskan peristiwa yang lain. Wa kana fitil kalqura ru'atun mutadabbadina yahrusuna hirasati al-laili ala ra'iyatihim. Intinya, di malam kelahirannya Yesus ada ru'at. Ru'at itu para pengembala kambing yang mereka lagi menjaga
gembalanya atau kambingnya. Fa idza malaku rabbi waqafa bihim, tiba-tiba ada seorang malaikat yang berdiri gitu. Ketika itu mereka apa? Ketakutan gitu. Kemudian malaikat itu berkata kepada para penggembala tadi, la takhafu, jangan takut. Faha ana ubasyirkum bi farahin azimin yakunu li jami'is sya'b gitu. Saya memberikan kabar kepadamu dengan kegembiraan yang sangat luar biasa bagi keselamatan semua bangsa itu. Yaitu apa? Kelahiran Yesus Kristus. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada peristiwa saat malam kelahirannya Yesus Kristus, para pengembala kambing itu sedang mengembalakan apa? Dombanya. Nah, sehingga kita simpulkan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kesimpulan kita ya. Kalau kita lihat dalam narasi kelahiran Yesus menurut Injil Sinoptik tadi. Injil Sinoptik itu ada 3 tadi, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tapi dari 3 Injil Sinoptik yang bicara tentang kelahiran Yesus itu Injil Matius dan Injil Lukas. Di dalam Injil Matius dan Lukas memberikan beberapa keterangan tentang peristiwa yang mana Yesus dilahirkan. Misalnya tadi, di Injil Matius ada visit of Magi, yaitu Yesus itu dikunjungi orang Majusi. Orang Majusi itu mendatangi kota Yerusalem karena tadi bintang ketika itu lagi apa? Lagi terbit. Ya. Peristiwa ini yang penting untuk dicatat. Kemudian di Injil Lukas tadi, Census takes Mary and Joseph from Nazareth to Bethlehem. Sensus itu yang membawa Maria dan Joseph atau Yusuf dari Nazaret. Jadi kan tinggal di kota Galilea Nazaret menuju Bethlehem, yaitu apa? Kotanya Nabi Daud. Berarti ada peristiwa sensus, kemudian visit of shepherd atau kunjungan dari tukang pengembala kambing tadi. Nah, di sini kan yang pertama, orang Majusi mengunjungi Yesus. Dan ketika itu apa? Bintang terbit. Kemudian sensus itu dilakukan oleh Kaisar Agustus. Kemudian para pengembala itu mengembalakan kambingnya. Peristiwa ini pasti terjadi tidak di musim dingin gitu. Itu yang kita ingin jelaskan Bapak dan Ibu. Kalau kita katakan Natal itu tanggal 25 Desember itu lagi musim dingin gitu. Karena kalau kita tinggal di misalnya di Mesir, karena Mesir itu dekat dengan Palestina ya, musim dingin itu mulai itu apa? Bulan apa? Oktober, kemudian Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, gitu. Kemudian April ini baru mau musim apa? Semi. Ya. Sehingga kesimpulan kita kalau misalnya 3 peristiwa ini, misalnya tadi bintang terbit, kemudian sensus, Raja Agustus melakukan sensus. Sensus itu tidak mungkin dilakukan di musim dingin karena orang itu tidak mungkin melakukan perjalanan apa di musim dingin karena sangat riskan atau bisa menyebabkan kematian gitu. Secara umum kalau Kaisar Agustus ingin membuat kebijakan sensus maka dilakukan di musim panas bukan di musim apa dingin gitu. Kemudian tadi pengembala itu mengembalakan kambingnya kalau di musim dingin misalnya di bulan Desember maka rumput itu tidak tumbuh gitu. Artinya rumput itu mati. Itu tidak mungkin apa kelahiran Yesus itu terjadi di bulan Desember gitu. Sehingga kesimpulannya itu yang paling mungkin itu terjadi pada musim panas dan musim panas itu tidak di bulan Desember. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana keterangan Al-Qur'an atau narasi kelahiran Isa di dalam Al-Qur'an. Itu dijelaskan di dalam surah Maryam. Maryam ketika mengandung itu tanpa seorang suami itu
itu dia mengasingkan diri menuju daerah yang timur. Ketika sudah mau hamil, dia kesakitan gitu. Dan berteduh di bawah pohon kurma gitu. Dan Al-Quran mengatakan wahuzzi ilaiki, dan gerakkanlah ilaiki kepada engkau, wahai Maryam, bijid'in nakhlati, dengan pelapah kurma. Jadi pelapah pohon kurma itu disuruh digoyangkan. Supaya apa? Tusokit, supaya jatuh alaiki kepada engkau rutoban janiyah, yaitu rutop atau kurma yang matang, sehingga bisa dikonsumsi itu. Nah, di sini Al-Quran menjelaskan Maryam itu melahirkan Isa ibn Maryam itu pada saat kurma itu berbuah. Artinya kalau kurma itu berbuah tidak mungkin terjadi di musim dingin. Yang jelas musim panas. Sehingga kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, meskipun Injil, baik Injil Matius, kemudian Injil Lukas dan Al-Quran itu ada perbedaan dan persamaan, tetapi semuanya menarasikan peristiwa kelahiran Yesus itu tidak mungkin terjadi di musim dingin. Nah, sekarang yang diyakini oleh orang Kristen itu kan Yesus Kristus itu dilahirkan di bulan Desember gitu. Nah, sehingga itu sebenarnya berlawanan dengan keterangan Injil Matius, kemudian Injil Lukas, dan juga Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, untuk mencoba mendukung kesimpulan kita, ada sumber Kristen ya, buku yang sebenarnya ditulis oleh Pak cendekiawan atau ilmuwan Kristen ya. Bukunya namanya The Court-Martial of Jesus, A Christian Defense of Jews Against the Charge of Deceit. Ini bicara tentang bagaimana penyaliban Yesus itu. Di sana ketika bicara day and year of the birth, yaitu hari dan tahun kelahiran Yesus Kristus. The day of Jesus' birth in unknown. Hari kelahiran Yesus sendiri dalam pandangan sarjana Kristen itu unknown, tidak diketahui, artinya tidak disepakati gitu. Tapi yang jelas we have the date of December 25. Yang kita miliki ada tanggal 25. On the night of December 24 and 25, atau malam Desember tanggal 24 25 in the church calendar, menurut kalender gereja. But this date was certainly arbitrary. Sebenarnya penentuan tanggal 25 Desember itu kompromi. Artinya tidak ada kesepakatan tadi. Jesus' birthday was not celebrated until the 4th century. Kelahiran Yesus itu tidak pernah dirayakan oleh gereja sampai abad keempat Masehi. Before that there was no Christmas. Sebelum abad keempat Masehi atau Miledia itu tidak ada istilah Christmas atau Natalan. For 300 years, selama 300 tahun, selama 300 tahun, the gospel was proclaimed without this holiday. Yesus Injil itu dikabarkan tanpa ada hari libur atau holiday tadi, Christmas tadi. Yang menarik atau ironisnya tanggal 25 Desember itu sebenarnya originally a pagan holiday, adalah hari pagan itu penyembah berhala itu, yaitu yang namanya Sol Invictus. Ya, sebenarnya Sun God adalah dewa matahari yang diperkenalkan di abad ketiga oleh Kaisar Romawi. Kemudian setelah Kaisar Konstantin itu kaisar yang pertama kali, yang dulu Romawi itu agamanya pagan, penyembah patung, penyembah berhala. Kemudian ada Kaisar Konstantin itu yang
pertama yang masuk agama Kristen, kemudian hari raya pagan tadi, yaitu tanggal 25 Desember sebagaimana sebagai hari tadi Sun God, hari dewa matahari, itu dijadikan untuk merayakan hari kelahiran Yesus itu. Kemudian yang di bawah ini ya, yang saya cepat saja, intinya The Eastern Church atau Gereja Timur itu merayakan kelahiran Yesus itu tidak di 25 Desember, tetapi justru di 6 Januari. Ini artinya ada perbedaan ya. Ini sebenarnya panjang, tapi saya nggak mungkin menjelaskan word by word, satu kata demi kata. Sehingga kesimpulannya dari buku ini juga mengkritik ya tentang penentuan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahirannya Yesus atau miladnya atau maulidnya Yesus Kristus. Itu dikritik juga oleh sarjana Kristen karena memang bertentangan dengan narasi dari Al-Qur'an maupun atau narasi dari Injil tadi, baik Injil Matius dan Injil Lukas, dan juga di dalam Al-Qur'an sendiri juga menarasikan peristiwanya itu tidak mungkin terjadi di masa musim dingin, tetapi kemungkinan adalah musim panas. Itu kemungkinan yang sangat mungkin.